Masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara seniman Butet Kertarejasa mengaku dilarang oleh polisi untuk memuat unsur politik dalam pagelaran teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Butet usai mementaskan teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Butet mengaku diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas tersebut. Butet menyebut dalam surat tercantum komitmen penanggung jawab acara untuk tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik ataupun atribut pasangan capres-cawapres. Karena untuk pertunjukan kali ini setelah 41 kali Indonesia kita main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. Bahwa pertunjukan ini bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Oh, keren. Selamat datang Orde Baru. Polisi siang tadi merespon pernyataan Butet soal adanya intimidasi jelang pentas teaternya di Jakarta. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho meminta Butet melaporkan anggota polisi yang mengintimidasinya. Irjen Sandi Nugroho menegaskan, polisi tetap netral selama ada kegiatan yang diselenggarakan dalam masa pemilu 2024. Tertulis kepada polisi. Pak, ada intimidasi dari polisi terhadap seniman teater Butet Kertarejasa, ini ada tanggapan nggak Pak? Ya, jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan apalagi dalam pemilu. Apabila ada oknum yang tidak sesuai ketentuan, silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai ajangan katanya. Gitu ya. Oke. Membahas soal dugaan adanya intimidasi dari polisi saat pertunjukan teater di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, kita sudah bersama dengan budayawan Butet Kertarejasa dan juga Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Dan kami juga sudah mencoba mengundang dari Polri, namun belum ada yang bersedia untuk bergabung di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Mas Butet. Baik, kami akan coba kembali menghubungi Mas Butet dan kita ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, melihat kondisi ini, Kompolnas sudah tahu belum sih ada dugaan intimidasi terhadap seniman dari anggota Polri? Baik, terima kasih Cynthia. Selamat sore, selamat petang. Kompolnas setelah adanya pemberitaan itu kami lakukan pemantauan dengan mengumpulkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Hal seperti ini sebenarnya pada saat kami melakukan pemantauan pada pertama sekali tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Karena kan ini pada saat ini Cynthia dan pemerintah dimanapun adalah masa kampanye. Nah, ini harus digarisbawahi. Pada saat ini adalah masa kampanye. Beberapa waktu lalu pada tahapan awal penyelenggaraan pemilu masih dalam tahap pendaftaran partai politik, tentu kami yang kebetulan melakukan penelitian kewenangan Polri dalam penanganan kebebasan menyampaikan pendapat, menseriusi persoalan ini, misalnya dengan izin keramaian kegiatan masyarakat. Tentu di dalam masa kampanye, kegiatan-kegiatan masyarakat yang itu masuk dalam rezim perizinan izin keramaian Polri, memang itu ditengarai bisa berhimpitan kaitannya dengan penyelenggaraan kampanye. Maka kami beberapa waktu lalu sudah menyampaikan agar nanti bisa melihat jernih dan objektif kegiatan-kegiatan masyarakat yang itu masuk dalam rezim perizinan. Apakah kegiatan kemarin itu masuk dalam kategori perizinan? Ini kami sedang telaah. Hanya tentu sementara data yang kami dapatkan sementara ini pihak kepolisian terutama Polsek Menteng memang telah berkoordinasi dengan pihak gedung Taman Ismail Marzuki, berbagai macam kegiatan-kegiatan sebelum pun masa kampanye
pihak kepolisian itu sudah memiliki informasi dan data, karena itu bagian dari kegiatan masyarakat, pertunjukan-pertunjukan yang perlu diketahui ya, tentu kan ada kehadiran masyarakat. Hanya apakah kegiatan di dalam gedung teater ini merupakan rezim perizinan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan itu. Ya. Kalau perizinan itu Baik. ada masa minimal 300 lah katakan itu. Ini kami sedang telaah, kami sedang kumpulkan. Pihak Polri sendiri. Baik, Pak Yusuf, kita coba dengarkan, sudah tersambung kembali Mas Butet Kartarejasa untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya kronologi saat tanggal 1 Desember kemarin. Mas Butet, selamat sore. Boleh langsung diceritakan kepada kami, kronologi Anda disuruh meminta menandatanganinya itu seperti apa? Dan surat apa yang Anda tandatangani? Mas Butet. Selamat sore Mas Butet Kartarejasa. Ya, tampaknya masih terkendala audio dengan Butet Kartarejasa, budayawan yang memang kemarin mengaku diminta untuk menandatangani suatu surat sebelum pertunjukan. Pak Yusuf, ini kan kalau tadi Anda menyebutnya perihal soal izin, tapi kalau kita dengarkan statement Butet Kartarejasa sebelum tampil, beliau diminta untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa tidak akan melontarkan unsur-unsur yang berbau politik. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Sementara ini Kompolnas sudah melihat dan mendengarkan ada respon dari Kadif Humas Polri. Kalau memang indikasi-indikasi ada ke sana, tentu pihak Polri sudah terbuka untuk menerima laporan. Itu sementara. Oke. Yang kedua, kami Kompolnas terutama dalam hal peristiwa yang di Taman Ismail Marzuki yang dialami oleh Pak Butet ini, tentu kami akan telaah informasi dan datanya kami kumpulkan. Apakah kehadiran adanya oknum personil Polsek Menteng itu dalam rangka kaitan permintaan izin atau apa? Ini Oke. Tapi gini Pak Yusuf, kalau dari Kompolnas sendiri melihatnya apakah boleh seorang anggota polisi melampirkan surat untuk ditandatangani bermaterai? Ini tentu kita lihat SOP dan kebijakan, perkembangan kebijakan terakhir kaitannya dengan masa kampanye pemilu 2024 ini, apakah ada seperti itu? Oke, baik. Kita coba kembali menghubungi. Kita ingin pastikan apakah ini sudah sesuai dengan SOP dan ketentuan yang ada. Oke. Nah, itu. Baik, coba kita tanyakan ke Butet Kartarejasa apa yang terjadi di tanggal 1 Desember kemarin. Mas Butet, selamat sore. Ya, sudah cukup jelas mendengar suara kami? Jelas. Baik, Mas Butet, boleh diceritakan kepada kami seperti apa sih kronologi Anda diminta untuk menandatangani surat pernyataan dan apa sebenarnya isi surat tersebut? Ya, intinya beberapa minggu sebelum kami melaksanakan pementasan itu, baru kali ini kami harus menandatangani satu pernyataan bahwa saya harus berkomitmen pertunjukan saya tidak ada unsur politik, tidak boleh sebagai alat kampanye, tidak boleh ada tanda gambar dan seterusnya. Memang tidak ada tanda gambar, tidak untuk kampanye, tapi bahwa tidak boleh bicara politik itu satu hal yang ganjil. Karena sejak reformasi 98 sudah tidak ada lagi itu kebiasaan seperti itu. Jadi kalau kita mau pentas, apalagi pentas di tempat seni kayak tim, itu seharusnya cuma kasih pemberitahuan saja. Tapi ya sudah, saya menandatangani itu sebagai kelengkapan administrasi pementasan kami kemarin. Aneh untuk saya. Oke, Mas Butet, tapi dari setelah Anda menandatangani surat pernyataan tersebut, artinya dialog ataupun pementasan ada yang berubah? Terpaksa berubah? Enggak, tidak ada sama sekali. Saya tetap main seperti biasanya. Ya artinya kalau memang saya dianggap tidak punya komitmen, ya silahkan ditangkap saja. Karena saya merasa tidak melanggar hukum. Ada tidak diinformasikan dari pihak kepolisian yang datang saat itu? Kenapa meminta Anda untuk menandatangani surat komitmen? Ya katanya ini aturan yang baru.
Dari? Jadi saya harus tanda tangan. Ya udah saya tanda tangani. Lalu ada itu dia beberapa seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kali ya. Lalu pada hari pementasan memang ada beberapa polisi yang datang menemui panitia, lalu saya dilaporin. Aduh itu Pak Butet dicari polisi, wah saya udah pakai kostum, sudah mau pentas. Lalu ditemui sama staf saya lah. Ada berapa anggota polisi yang tiba di situ? Ya saya nggak tahu persisnya, itu kan buah saya yang tahu. Oke, jadi artinya selama pementasan anggota polisi juga berjaga di sana? Ya saya nggak tahu, kurang kerjaan saya ngamatin polisi. Oke, Mas Butet, kalau Anda melihat ini ada yang janggal tidak sih? Kalau ini kan jelas. katanya kan ini sudah pementasan yang ke-41 kali ya, kalau tidak salah ya? Ya jelas janggal. Sejak 98 itu, dulu itu kalau izin sampai ke instrumen militer, sekarang itu udah nggak ada, jadi nggak ada. Ini benar-benar ganjil, apalagi untuk pertunjukan serial program Indonesia Kita, ini sudah edisi ke-41 sejak tahun 2011, dan tidak pernah ada. Saya harus menandatangani pernyataan berkomitmen tidak bicara politik. Lah pertunjukan panggung kami itu isinya parodi satir. Kawan-kawan pelaku ibadah kebudayaan bersama kami di program Indonesia Kita ya sangat tahu bagaimana kami menarasikan masalah-masalah sosial politik yang terjadi di negeri ini. Oke, Mas Butet, boleh diceritakan suratnya itu dalam bentuk apa dan poin-poin dalam surat tersebut itu isinya apa? Lalu siapa yang Anda diminta menandatangani? Surat itu atas nama siapa? Ya atas nama kepolisian, saya nggak tahu Polres Jakarta Metro, Jakarta atau kecamatan mana tingkat polsek, saya nggak detailnya, itu staf saya yang tahu, cuma dia minta izin saya. Ini ditandatangani Pak Butet, ya tanda tangani dong. Saya yang bertanggung jawab, tanda tangani. Suratnya bermaterai? Saya tanda tangan digital, karena saya waktu itu posisi di Jogja, kan yang ngurusin kawan-kawan di admin, yang ngurusin perizinan. Baik Mas Butet dan juga Pak Yusuf, kita akan kembali membahas terkait hal ini. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Komisi Pemilihan Umum ubah format debat Capres-Cawapres 2024. Hapusnya debat khusus Cawapres pun mengundang tanya. Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap Presiden Jokowi intervensi KPK. Pengamat desak DPR gunakan hak interpelasi. Saya belum melihat bahwa Anggaran belanja alat utama sistem persenjataan Kementerian Pertahanan naik hingga 62 triliun rupiah. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari.